Tugas 2.3.A.5.2 Unggah tugas ruang kolaborasi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Pangistika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, CGB Angkatan 7 Kabupaten Pati. Ruang kolaborasi. Tujuan pembelajaran khusus CGB dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGB, di mana Tirta merupakan kepanjangan dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Praktik coaching. Setelah Anda berlatih dengan rekan Anda, sekarang saatnya untuk mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Percakapan Anda sudah berlatih dengan baik. Pastikan Anda sudah berlatih dengan baik. Praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Harapannya, setelah masing-masing pasangan CGP mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksinya masing-masing, CGP lain dan fasilitator dapat memberikan umpan balik berdasarkan data dan refleksi mengenai praktik CGP tersebut. Praktik ini juga akan dinilai oleh fasilitator dengan menggunakan rubrik penilaian. Tika, siapa yang lebih nih? Bu Sumarni, Pak. Bertiga ya? Berdua saya, Pak, dengan Bu Sri Rahayu. Oh ya, bagus. Silakan mulai. Waktunya 15 menit ya. Ya, langsung mulai Bu Tika ya. Baik Bu, ini saya yang menjadi coach dulu ya Bu Sri Rahayu menjadi coach. Iya, betul. Ya. Waktu cuma 15 menit. Jangan terlalu lama ya Bu Indah. Weh, tadi ada yang masuk belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Ya, ada apa Ibu? Kenapa menemui saya pada kesempatan kali ini? Iya Bu Tika, saya mau kangen sama Bu Tika ini. Saya minta waktunya ya Bu Tika ya. Baik, saya ingin bicara tentang masalah saya Bu Tika. Silakan Ibu dengan senang hati Bu Sri Rahayu Ningsih. Bu Mala ada yang tanya kan? Iya boleh, langsung mulai. Ya. Begini Bu Tika, akhir-akhir ini saya itu merasakan murid-murid yang ada di kelas itu kok kurang antusias ya Bu ya di dalam kegiatan belajar. Kalau saya beri tugas itu ya hanya sebagian saja mereka itu yang mengerjakan. Seperti itu ya Bu. Jadi intinya Bu Sri Rahayu menceritakan bahwa akhir-akhir ini semangat atau antusias murid di dalam pembelajaran yang Bu Yayu ampu itu menurun. Betul begitu ya Bu ya? Betul Bu Tika. Oke, baik Bu. Jadi dari Bu Yayu, apa Bu yang Bu Yayu sangat harapkan atau perlukan tercapai dari obrolan kita pada kesempatan kali ini Bu Yayu? Ya, saya sangat mengharapkan ada solusi Bu atas masalah saya ini ya tentang antusias murid saya tadi ya. Setiap saya ngajar. Baik Bu Yayu, kita cari solusinya bersama-sama ya Bu Yayu. Menurut Bu Yayu, hal apakah yang membuat murid-murid itu kurang antusias Bu? Sedangkan penurunan itu terjadi dalam akhir-akhir ini. Apa sih yang membuat murid-murid itu kurang antusias di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas yang Ibu ajarkan? Iya Bu Tika, kalau saya ingat-ingat gitu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama Bu, itu pembelajaran saya itu sepertinya
agak membosankan, Bu, sedikit membosankan. Jadi monoton gitu ya, Bu ya, dan lebih banyak menerangkan itu. Dan yang kedua ya, saya itu tidak memberi kesempatan pada murid-murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara. Oh, begitu ya, Bu. Jadi yang pertama menurut Bu Yayu kurangnya rasa menarik atau penyampaian pembelajaran yang menarik seperti itu ya, Bu. Kemudian Ibu Yayu merasa kurang memberikan kesempatan atau memunculkan dari potensi dalam karakteristik siswa yang Ibu ajarkan. Baik, Bu. Kira-kira Bu Yayu, apa saja sih yang dapat membuat murid-murid Ibu Yayu itu antusias di dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik tuh ya, Bu ya. Terus tidak monoton dan tidak membosankan. Betul Bu Yayu, saya juga sependapat Bu Yayu bahwa pembelajaran yang asik membuat murid enjoy dan lebih antusias. Saya sangat mendapat sekali dengan Bu Yayu. Kemudian Bu Yayu, menurut Bu Yayu sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik, kemudian enjoy dan tidak bosan, Bu? Menurut saya ya, ketika pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi murid itu diminta untuk aktif ya. Kemudian ada ice breaking-nya, ada game-nya gitu ya. Semenarik mungkin ya, biar anak-anak tidak bosan tadi. Wah, luar biasa sekali Bu Yayu. Lalu Bu, mengenai tugas ini yang diberikan Bu Yayu kepada murid-murid Bu Yayu, apa yang menyebabkan kok dalam mengerjakan tugas itu murid-murid Bu Yayu juga kurang adanya antusias akhir-akhir ini? Kira-kira apa ya Bu? Nah, ini kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan itu terlalu banyak pertanyaan. Isinya itu terlalu banyak pertanyaan. Oke, berarti terlalu banyak tugas yang diberikan sehingga murid-murid belum mengerjakan, dengan melihat saja sudah enak begitu ya, sudah malas begitu, sudah kurang adanya semangat. Betul Bu, nggih. Maaf Bu, kalau boleh tahu Bu Yayu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam mengajar dan memberikan tugas kepada murid-muridnya? Ya, biasanya Bu, kalau saya mengajar di kelas itu, saya mengambil referensi ya dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang sudah disediakan dari sekolah. Seperti itu ya Bu, berarti menggunakan referensi dari buku-buku perpustakaan dari sekolah tempat Ibu mengajar. Adakah sumber lain Bu Yayu untuk melakukan pembelajaran? Untuk sumber lain, saya pikir itu banyak Bu ya, selain yang ada di perpustakaan. Sumber belajar itu misalnya dari video gitu ya Bu ya, kemudian dari YouTube atau aplikasi lain yang sekarang lagi viral itu ya, dari TikTok. Oh iya, berarti selain dari buku perpus, sebetulnya Bu Yayu juga bisa memanfaatkan sumber belajar dari sumber yang lain ya Bu, seperti video dari YouTube, lalu aplikasi belajar seperti TikTok, kemudian Canva dan sebagainya ya Bu Yayu. Betul sekali Bu. Nah, saya yakin kalau Bu Yayu menggunakan berbagai macam sumber, pasti murid-murid Bu Yayu senang, karena murid-murid Ibu merasa bahwa pembelajaran yang Bu Yayu lakukan menyenangkan, bervariasi, dan memenuhi gaya belajar mereka Bu, baik dari audio, visual maupun kinestetik ataupun audio visual mereka. Seperti itu ya Bu Yayu. Ya betul Ketika. Kemudian Bu Yayu, saya ingin bertanya Bu, jadi sekarang apa sih rencana Bu Yayu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Ketika, rencana saya ya Bu ya, yang pertama itu saya akan merancang ya pembelajaran yang mengasihkan bagi murid saya, yaitu dengan menggunakan sumber belajar dari YouTube dan juga dari TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada anak. Jadi tugasnya itu sesuai dengan minat murid, atau istilahnya itu pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Misalnya ya, sehingga murid itu bisa mengerjakan dengan senang ya. Misalnya itu melalui drama, melalui lagu-lagu gitu ya, biar mereka jadi aktif
Baik Bu Yayu, jawaban yang luar biasa sekali. Saya bisa menyimpulkan Bu Yayu bahwa rencana aksi yang akan Bu Yayu lakukan untuk membuat pembelajaran Bu Yayu lebih menarik adalah yang pertama, Bu Yayu akan memakai lebih banyak referensi sebagai sumber belajar. Tidak hanya melalui buku teks dari perpustakaan ya, tetapi berdasarkan video dari YouTube, kemudian TikTok yang ada bergerak itu. Lalu selain itu, Bu Yayu juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional sehingga murid merasa bahwa keberadaannya lebih lebih dihargai dan lebih dianggap. Jadi murid lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran Bu Yayu dalam misalnya mengerjakan drama, kemudian lagu dan puisi seperti itu ya Bu. Bagus sekali Bu Yayu. Saya percaya Bu Yayu dengan langkah-langkah ini pasti Bu Yayu juga akan lebih membuat murid Bu Yayu antusias. Lalu Bu, saya ingin bertanya lagi Bu Yayu, apa kok tadi Bu Yayu sudah menjelaskan rencana aksi yang akan Bu Yayu lakukan. Kemudian apa Bu komitmen Bu Yayu terhadap rencana aksi atau rencana yang Bu Yayu buat saat ini? Ya Bu Tika, saya punya komitmen ya untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik ya dan mengasihkan gitu ya dari berbagai belajar ya untuk bereksplorasi sehingga murid-murid saya itu akan menjadi lebih senang Bu Tika. Luar biasa Bu Yayu. Jadi Bu Yayu selain membuat rencana, Bu Yayu juga bertujuan atau memiliki niat untuk segera merealisasikannya. Seperti itu ya Bu ya. Melalui RPP. Melalui RPP juga di dalam rencana. Selain itu nanti akan ada pelaksanaan secara langsung, praktik secara langsung di dalam kelas. Seperti itu ya Bu. Ya betul Bu Tika. Wah bagus sekali Bu Yayu. Saya percaya Bu Yayu ini luar biasa. Dan saya sangat mendukung apa yang Bu Yayu lakukan, merencanakan kegiatan yang bermanfaat atau membuat murid antusias. Selain itu juga Bu Yayu akan komitmen di dalam segera pelaksanaannya di dalam pembelajaran yang Bu Yayu ampu. Nah Bu Yayu, mudah-mudahan apa yang Bu Yayu rencanakan kira-kira ini pada pertemuan berikutnya seperti yang Bu sampaikan tadi nggih. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Saya nanti menunggu kabarnya ya Bu, menunggu kabar gembiranya dari Bu Yayu. Semoga setelah apa yang kita sampaikan kali ini Bu Yayu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih antusias, membuat murid menyenangkan dan antusias sehingga pembelajaran di dalam kelasnya Bu Yayu menjadi hidup. Apakah Bu Yayu sudah menemukan solusi Bu dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Iya Bu, saya mendapatkan solusi yang paling bagus dari Bu Tika. Saya jadi plong Bu, tadi itu saya mikir-mikir, itu dapat solusi, dapat bisa sharing sama Bu Tika, saya jadi rasanya lega begitu. Alhamdulillah puji Tuhan bisa memperoleh solusi. Ternyata Bu Yayu juga punya solusi dari pembicaraan kita siang hari ini, dan solusi yang Bu Yayu sampaikan adalah solusi yang terbaik dari yang Bu Yayu pikirkan di dalam pikiran dan hati Ibu. Terima kasih ya Bu Yayu sudah berbagi kepada saya. Saya juga belajar dari kasusnya Bu Yayu supaya juga bisa membuat saya lebih mempraktikkan pembelajaran yang antusias kepada murid. Luar biasa Bu Yayu. Terima kasih telah bercerita, berbagi dengan saya hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Tika ya atas waktunya untuk sharing ini Bu Tika ya. Mudah-mudahan kita ya, saya dan Bu Tika itu betul-betul menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Tika ya. Baik Bu, amin. Saya tunggu kabar baiknya. Semoga nanti kita bertemu lagi Bu. Kelas Ibu sudah semakin antusias, kita semakin disayangi murid, dan semakin berdampak bagi siswa-siswa kita supaya nanti ke depan Bu, siswa-siswa kita juga mengingat kita sebagai guru yang energik dan selalu menuntun dan membimbing mereka. Terima kasih Bu Yayu. Amin ya. Selamat siang. Sampai jumpa lagi ya. Selamat siang. Wassalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Tika.
Kita gantian ya Bu Yayu. Langsung ini sepertinya nggih. Baik Bu Yayu, pada kesempatan sharing atau sesi selanjutnya saya akan menjadi coach dan Bu Yayu menjadi coach nggih. Kasusnya adalah sama Bu, yang seperti kita pakai kemarin adalah saya menemui masalah ada siswa saya Bu yang ingin lomba berpidato bahasa Jawa, akan tetapi siswa ini masih belum memiliki semangat percaya diri karena pernah memiliki rasa trauma. Itu saya mulai ya Bu. Ya. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Yayu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tika, selamat siang. Kita ketemu lagi. Ya Bu Yayu, Bu saya ingin bercerita Bu, ada yang mengganjal di hati saya. Saya ingin menyampaikan kepada Bu Yayu, apakah boleh Bu? Oh, dengan senang hati Bu Tika, saya akan mendengar sharing ya. Saya akan mendengar curahan hati dari Bu Tika. Silakan Bu Tika. Baik Bu Yayu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali Bu karena Bu Yayu telah menyempatkan waktu, meluangkan waktu, mau mendengarkan, fokus mendengarkan penuh saya berbagi keluh kesah, kasus masalah yang saya hadapi. Begini Bu, saya punya problem atau masalah. Saya itu sebentar lagi kan ada Festival Bahasa Ibu Bu, Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI, di mana Bu salah satu mata lombanya itu ada yang mencantumkan lomba pidato bahasa Jawa. Sebetulnya saya sudah memilih siswanya Bu, tapi siswanya belum mau, padahal menurut saya siswa tersebut punya potensi. Bagaimana ya Bu Yayu sebaiknya yang saya lakukan? Oh, jadi kalau saya menangkap ya Bu Tika ini lagi punya masalah, punya murid yang belum mau mengikuti lomba bahasa Jawa, begitu ya Bu betul, ya? Bu, betul sekali. Iya, ya Bu Tika. Kemudian apa yang diharapkan dari Bu Tika ya dari obrolan kita ini kira-kira? Saya berharapnya Bu, murid saya yang saya pilih itu nanti mau Bu, dengan motivasi dari saya, murid ini mau mengikuti lomba bahasa Jawa, terlebih syukur-syukur nanti bisa memperoleh hasil yang optimal, menjadi juara. Begitu Bu Yayu. Iya. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal tadi ya, menurut Bu Tika, hal apa sih yang membuat murid itu mau tadi ya untuk mengikuti lomba, Bu Tika? Yang menurut saya membuat murid itu mau adalah saya memotivasinya Bu, karena kesempatan mengikuti lomba kan tidak datang 2 kali, supaya murid ini juga memiliki bekal dan memperoleh pengalaman. Selain itu murid ini bisa memperoleh kembali kepercayaan dirinya dengan apa yang saya sampaikan, motivasi dari saya. Saya harapkan siswa yang saya pilih ini, siswa yang punya potensi ini bisa mau mengikuti lomba, karena kan tidak sembarangan kan Bu, guru memilih siswa itu pasti juga melihat bibitnya. Ketika mereka punya potensi, pasti guru akan menyeleksi juga, karena sebelumnya saya melakukan seleksi dan murid ini yang menurut saya paling optimal untuk ikut lomba berpidato bahasa Jawa. Seperti itu Bu, dan harapan saya tegaskan supaya murid ini mau maju dan mampu mengikuti lomba dengan baik, utamanya lomba pidato bahasa Jawa yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Bu Sri. Wah, bagus sekali Bu Tika, selalu memotivasi muridnya ya. Saya sih sependapat ya dengan Bu Tika ya. Kemudian menurut Bu Tika, apa saja sih yang membuat murid tadi yang bisa semakin termotivasi, semakin percaya diri gitu ya, untuk menggali potensinya itu bagaimana Bu Tika? Yeah. Awalnya Bu, murid ini bercerita ke saya Bu Yayu bahwa murid ini punya trauma sebetulnya. Ketika kelas 3 SD juga pernah ditunjuk untuk lomba pidato bahasa Jawa. Tetapi Bu, karena waktu itu informasi yang dia dapatkan atau yang disampaikan gurunya itu mepet Bu dari waktu lomba, sehingga siswa ini kurang persiapan Bu dalam misalnya membuat naskah pidatonya, dalam mempersiapkan mimik atau gestur tubuhnya, serta dalam menghafal dan improvisasi ketika pelaksanaan lomba pidato. Sehingga Bu, pada waktu hari H lombanya itu dia buyar Bu, dia grogi dan tidak bisa maksimal dan lupa katanya Bu. Sehingga apa? Dia kalah dan merasa bahwa dengan dia tampil itu bisa mempermalukan
sekolahnya, sehingga saat ini ketika saya tunjuk, Bu, siswa ini tidak mau lagi karena masih ada trauma yang mendalam yang belum dia bisa hapuskan. Seperti itu Bu Yayu. Oh iya, gitu ya Bu Tika ya. Kemudian untuk rencananya ya Bu ya, sekarang ini Bu Tika punya rencana apa untuk menyelesaikan masalah Bu Tika ini? Rencana saya ya pertama akan mengajak komunikasi itu Bu dengan orang tua siswa ini, supaya juga bisa ikut menyemangati dan membujuk, memotivasi. Lalu rencana kedua saya pasti dengan wali kelasnya Bu, dan juga rencana ketiga saya akan berkomunikasi dengan guru BK, sehingga ketika banyak guru yang memotivasi siswa tersebut, maka siswa tersebut akan lebih semangat lagi. Seperti itu Bu Yayu. Bagus sekali Bu Tika, mudah-mudahan apa yang Bu Tika rencanakan itu betul-betul berhasil ya Bu Tika ya. Amin, amin, nggih Bu Yayu. Terus apa sih komitmen dari Bu Tika sendiri dari rencana yang Bu Tika laksanakan tadi? Ya Bu, saya berkomitmen setelah saya melakukan rencana, aksi atau kegiatan menemui guru BK, wali kelas dan wali murid, saya akan melatih dengan maksimal Bu siswa tadi, supaya siswa tadi tidak down lagi. Artinya siswa tadi bisa tumbuh rasa percaya dirinya. Dan saya yakin dengan saya melatih secara optimal, kemudian saya memotivasinya, kemudian saya meminta siswa tersebut untuk menjaga suaranya, misalnya dengan memakan kencur atau meminum air hangat setiap pagi dan tidak jajan sembarangan gorengan atau es misalnya. Saya percaya siswa tersebut akan memiliki rasa percaya diri lagi dan bisa membawa hasil yang terbaik di dalam lomba pidato mewakili sekolah kita Bu. Seperti itu Bu Yayu. Subhanallah, bagus sekali ya Bu Tika bisa memotivasi muridnya, kemudian memotivasi dari sumber-sumber lain sehingga murid tadi menjadi percaya diri ya Bu ya, tidak trauma lagi ya Bu ya. Ya, saya sangat mendukung ya apa yang menjadi komitmen dari Bu Tika ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai yang Bu Tika harapkan. Amin. Mohon doanya Bu, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Yayu sebagai coach, saya merasa senang Bu Yayu, artinya masalah yang saya hadapi saya tidak sendirian dan saya memperoleh solusi yang terbaik berdasarkan arahan dan motivasi dari Bu Yayu. Saya yakin Bu, setelah ini saya akan menemui anak tersebut, lalu saya akan melakukan rencana aksi tadi seperti wali kelas, kemudian orang tua dan guru BK, dan saya akan melatih siswa tersebut. Dan saya percaya ke depan dari hasil pembicaraan yang Bu Yayu memberikan solusi kepada saya akan berdampak yang lebih optimal terhadap masalah yang saya alami. Terima kasih banyak Bu Yayu untuk kesempatan dan waktunya, dan untuk arahan dan motivasinya dari Bu Yayu yang luar biasa mengcoach saya pada hari ini dan sampai saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Yayu. Sama-sama Bu Tika. Sampai ketemu lagi ya Bu Tika ya. Selamat siang. Wassalamualaikum. Saya permisi dulu ya Bu Yayu, kembali ke ruang guru dan menemui siswa saya. Baik Bu, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Bu Yayu, semakin lancar Amin, dan selalu sehat dan bahagia ya Bu Yayu. Amin, amin. Selamat siang. Wassalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelin. Yelin. Pak Emma wis bobel. Iyalah yo. Munine mana endi Lelin? Mau munine nek ndi? Nek pasar kok jam-jaman.
Seperti kemarin juga kita akan
kegiatan kita, yakni kegiatan coaching. Namun karena keterbatasan waktu, kita minta dulu yang merefleksikan kegiatan coachingnya satu per kelompok. Kita minta dulu kelompok satu. Silakan. Ya, silakan Bu Ika. Baik Pak, terima kasih. Kelompok pertama yaitu beranggotakan saya, Bu Pangestika dan Bu Sri Rahayu Ningsih. Sangat luar biasa sekali kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Refleksi diri dari pelaksanaan coaching pada siang hari ini yang saya lakukan, baik sebagai coach maupun sebagai coach. Ada dua kasus yang kami selesaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah dari Bu Yayu, di mana kasusnya Bu Yayu tadi adalah menurunnya antusias murid di dalam pembelajaran. Dan dari saya adalah siswa yang tidak mau ditunjuk untuk lomba pidato berbahasa Jawa padahal siswa tersebut mampu. Kemudian refleksinya pada kesempatan siang hari ini, apa saja yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan coaching pada kesempatan hari ini. Prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi sudah berjalan dengan optimal. Kemudian sudah terlaksana atau muncul juga yang dinamakan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dan di dalam pelaksanaan coaching antara Bu Pangestika dengan Bu Sri Rahayu sudah melakukan atau sesuai dengan alur percakapan Tirta. Lalu refleksi berikutnya, apakah yang akan diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu kemampuan di dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi. Tadi sudah pertanyaan-pertanyaan disampaikan sudah terbuka, tetapi perlu latihan lebih lanjut. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap di dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, kami menata hati, menata mental, berdoa, lalu melakukan teknik stop, serta senantiasa fokus di dalam mendengarkan dan menyimak lawan bicara, dalam hal ini antara coach dan coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya kami akan lebih sering latihan. Saya akan lebih sering latihan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dengan cara percakapan coaching. Saya juga akan melakukan evaluasi diri dan refleksi untuk melakukan atau memperbaiki tindak lanjut. Lalu tuliskan umpan balik dari coachee. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Saya sendiri ketika di coaching oleh Bu Sri Rahayu, saya merasa sangat senang, lega dan nyaman karena hal ini bisa membuat saya mencurahkan isi hati, masalah dan kasus yang ada pada diri saya seperti dua orang sahabat yang saling bercerita. Kemudian di dalam coaching juga saya merasa sangat nyaman karena terjalin kemitraan yang baik antara coach dan coachee. Jadi merasa tidak ada rasa terpojok atau tidak ada rasa terintimidasi. Seperti itu Pak Samsul, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Tika. Selanjutnya kelompok 2. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk kelompok 2, refleksi, untuk refleksinya yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah, dan kami juga sudah melakukan praktek ini dengan baik. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya kelompok 3 Bu. Ya, silakan Bu Murni. Terima kasih atas ini refleksi diri saya tentang latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapan tersebut sudah mengacu ke alur Tirta, walaupun belum sempurna, masih latihan. Sudah ada tujuan utamanya, sudah ada proses mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan
tanggung jawab dalam percakapan tersebut, Pak. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jelas di sini yang perlu saya perbaiki adalah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, yang sifatnya untuk menggali dalam menyelesaikan dengan masalah yang ada. Kami masih kesulitan, kadang kelagapan karena memang ini langsung ya, tanpa kemarin latihannya hanya 1 kali itu pada saat sesi latihan. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi persen atau kehadiran penuh pada saat dan sebelum melakukan coaching? Yang pertama tentunya saya berdoa terlebih dahulu, Pak, agar proses coaching ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya mencari referensi-referensi yang lain dari internet dan mencoba untuk menonton video-video yang ada di LMS, Pak. Itu kan banyak sekali contoh-contoh coaching itu ya. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu sampaikan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya, Pak, ini memang proses coaching itu baru. Sebenarnya sudah melakukan proses coaching pada pembelajaran sebelum melakukan pendidikan CGP, Pak. Cuma di sini lebih jelas proses coaching itu apa yang perlu saya persiapkan, yaitu tentunya saya akan selalu belajar terus, Pak, belajar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada bersama rekan sejawat atau rekan antar TGP agar dapat menambah perbendaharaan kata-kata, Pak. Ini terus terang saja, Pak, kelemahan saya itu karena saya itu orang matematika, bicaranya kalau disuruh bercerita itu sulit. Tidak seperti Butika. Saya tuh orangnya yang pasti-pasti, Pak. Kadang kalau mau berbicara itu tidak mikir, ini apa yang saya bicarakan ya gitu, Pak. Itu memang kelemahan dari saya. Karena kalau sering latihan, biar nanti saya tidak terlalu terdampak dalam menghadapi situasi apa saja. Kemudian umpan balik ya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tentunya saya akan merasa senang sekali, Pak, dan termotivasi untuk meningkatkan potensi diri saya. Halo, buat Butika. Bu Susmani. Terpental mungkin ini. Ayo, kita lanjutkan dulu. Apa lagi Bapak Ibu? Logonya Pak Joko siapa? Oh, tunggu ini Bu Sumani dapat. Ya, silakan Bu Sumani. Maaf, Pak, ini tadi sinyal saya terpental, Pak, jadi saya keluar, Pak. Iya, ini suaranya semakin jelas nih. Nah, Pak dulu lagi. Semakin jelas suara Bu Sumani. Masih dilanjutkan Bu Sumani? Ibu Sumani masih melanjutkan? Menuju jawaban, tapi silakan Pak. Mohon izin Bapak, untuk kelompok saya tadi sudah diwakili Ibu Sumarni Bapak, sehingga yang belum tadi kelompok kelompok 3. Terima kasih Bapak. Silakan. Ini kelompok 3 nggih Bapak nggih. Ya. Nggih.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kelompok 3. Di sini kami ingin merefleksikan Bapak untuk kegiatan yang coaching tadi. Ya, dari yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Untuk kegiatan coaching yang sudah kami lakukan, di sini tadi saya berpasangan dengan Ibu Siti Nafisah dengan kasusnya yang kasus untuk saya itu tadi tentang penggunaan HP, ya, penggunaan HP di kelas. Kemudian untuk yang Bu Siti Nafisah adalah tentang menghadapi orang tua siswa. Bagaimana caranya bisa memberitahu orang tua siswa atau berkolaborasi dengan orang tua siswa karena untuk mencegah tentang kenakalannya gitu. Baik, untuk yang sudah kami lakukan di sini sudah tampak tahapan-tahapan dalam alur Tirta. Ada tujuan yang ingin dicapai, ada hal yang ingin dicapai, kemudian ada rencana yang akan dilakukan serta ada tindak lanjutnya. Ya walaupun mungkin masih bias-bias tapi sudah tampak dalam kegiatan coaching yang sudah kami lakukan. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah di sini kami mungkin masih perlu memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam alur Tirta. Ya, jadi di sini kami masih perlu belajar untuk membuat pertanyaan yang berbobot karena memang perlu waktu untuk berpikir untuk menanggapi lawan bicara. Kemudian yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present adalah dengan memberikan perhatian penuh dalam kegiatan coaching dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu untuk memperbaikinya adalah kami akan lebih memahami lagi kegiatan-kegiatan dalam alur Tirta, kemudian akan belajar lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot dengan mungkin melihat seperti Bu Marni tadi melihat dari YouTube atau kami juga akan berlatih lagi supaya lebih memahami lagi bagaimana cara coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian untuk umpan balik di sini kami sama-sama lega karena sudah dapat mengungkapkan apa permasalahan kami, kemudian juga kami juga sudah menemukan solusinya dan kondisi coaching juga mengalir bercerita kepada sahabat, jadi sangat lega sekali pada kegiatan coaching kali ini. Baik, itu saja Bapak untuk refleksi yang kami yang kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama dengarkan refleksi dari untuk atau karena keterbatasan waktu tadi hanya kita meminta satu saja per kelompok. Selanjutnya Bapak Ibu untuk merefleksi kegiatan kolaborasi kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan. Apa yang menurut Ibu atau perbaikan apa yang telah Ibu dapatkan di pelatihan kemarin dengan sekarang ini? Maksudnya kemarin Bapak Ibu sudah melakukan sesi latihan, sudah disampaikan refleksinya. Ini kita kalau menurut teori tentu harus lebih bagus dari yang kemarin. Sekarang pertanyaannya perbaikan apa yang terasa pada sesi praktik kali ini? Silakan Bapak Ibu. Tentu tidak akan sama antara Ibu Tika, Ibu Sri Wahyudah dan lain-lain. Tika sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Pada kemarin kita sudah berlatih untuk praktik coaching.
Tetapi yang saya rasakan Pak, kemarin itu saya belum kenal dengan Bu Sri Rahayu, dalam arti belum pernah bercakap-cakap sama sekali. Jadi dengan kemarin dan hari ini tentu banyak perbaikan. Saya lebih bisa enjoy berkomunikasi dengan Bu Sri Rahayu, lebih luas. Kemudian juga dalam menerapkan alur percakapan Tirta itu lebih lancar yang hari ini, karena sudah pernah berlatih dan sudah memahami praktiknya, memasukkannya ke percakapan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti apa. Selain itu juga sudah luas, sudah saling mengenal lebih dalam, sehingga dalam percakapan lebih mengalir daripada yang latihan seperti yang hari Kamis malam kemarin. Seperti itu Pak Samsul. Ya, terima kasih Bu Tika. Bu Tika merasakan sendiri ada peningkatan keterampilan dibandingkan pada sesi latihan. Antara lain penyebabnya adalah karena yang dibawa berbicara telah kita tanya. Selanjutnya kita dengar Ibu Nafisah. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Untuk pengalaman saya dari kemarin yang latihan sama sekarang itu mungkin dari kemarin itu pas latihan saya memanajemen bahasa mungkin masih berbelit-belit atau mungkin masih muter-muter ya Pak ya. Alhamdulillah untuk tadi prakteknya sudah mengalir sesuai yang saya harapkan, meskipun masih agak panjang karena memang ceritanya panjang ya, tetapi masih bisa di manajemen bahasanya lebih singkat daripada yang kemarin, dan mungkin lebih difahami oleh lawan bicara saya, lebih memahami saat ini daripada yang kemarin pada saat latihan. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Hampir sama. Ya, ini lawan bicara kita antara coach dan coach sudah saling mengenal, sehingga lebih mudah memberikan pertanyaan bagi coach, dan coach lebih terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dalam satu satuan pendidikan ada beberapa teman Ibu sesama guru. Kalaulah kenal itu menjadi alasan, berarti saya yakin dan percaya coaching yang Bapak Ibu lakukan dengan rekan guru di sekolah akan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Mala. Terima kasih Pak Samsul atas kesempatan diberikan. Untuk coaching yang kedua ini Bapak, itu peningkatan yang kami rasakan di kelompok saya bersama Bu Zainat itu lebih banyak pertanyaan berbobot yang bisa kami gali dari coach Bapak. Jadi kalau pada pertemuan kemarin itu hanya beberapa pertanyaan yang kita ajukan untuk menggali dari coach, pada pertemuan kali ini sudah lebih banyak lagi pertanyaan berbobot yang menjadi pemantik jawaban dari coach Pak. Itu yang kami rasakan. Lalu yang kedua tentu saja rasa nyaman itu lebih baik kita rasakan pada hari ini daripada hari kemarin, karena sudah beberapa kali latihan, tentu saja mengalir lebih nyaman, lebih santai, dan terbangun suasana hati yang lebih enak. Seperti itu Pak yang kami rasakan dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu yang macam sisi positif dari sampai praktek. Pak Joko, silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin peningkatan pada hari ini dengan yang kemarin itu sangat banyak sekali Bapak. Di satu sisi pada waktu kemarin saya menyampaikan baik menjadi coach maupun menjadi coach itu masih banyak kata mikir yang terlalu lama. Untuk hari ini alhamdulillah walaupun saya baru menjadi coach tapi bisa menyampaikan dengan lancar Bapak, walaupun tadi agak masih ada rasa nervous juga gitu Bapak. Tetapi alhamdulillah lebih nyaman, lebih peningkatan dalam pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Sumarni sudah sangat berbobot, sehingga saya lebih mudah menjawabnya, tidak terlalu berbelit-belit pertanyaannya Bapak, sehingga apa yang ditanyakan oleh Bu Sumarni itu bisa saya jawab dengan istilahnya sesuai yang diharapkan oleh beliau Bapak, sehingga pada hari ini saya
merasa sangat mendapatkan peningkatan, ada peningkatan itu pada waktu memberikan jawaban, karena sudah pernah berlatih, sudah merasa nyaman, dan sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu Sumarni, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Inilah salah satu latihan Bapak Ibu. Bukannya diharapkan Bapak Ibu buat refleksi, sehingga sisi mana yang akan ditingkatkan. Begitu juga supervisi akademik, Bapak Ibu. Tujuan kita supervisi itu untuk berusaha adanya peningkatan. Dari hasil refleksi supervisi nantinya yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, dikaji perubahan-perubahan apa yang perlu ditingkatkan. Karena kita yakin dan percaya suatu kegiatan itu akan lebih lancar dilaksanakan apabila diulang berkali-kali. Untuk itu, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu selalu melakukan sesi latihan. Dan pada sore hari ini, memang sinyalnya sangat kurang bagus di tempat saya. Kamera Bapak Ibu tidak satu pun yang terbuka di tempat saya. Itu sinyal sangat lemah. Lagipun ini saya lihat 2 yang terbuka di tempat saya. Tak tahu satu sumbernya dari mana ini. Nanti setelah kita ambil linknya, kita lihat jika memungkinkan berarti kita pakai. Kalau memang dari awal sampai akhir banyak yang tertutup, rasanya tidak mungkin untuk dikirimkan, mau tidak mau terpaksa kita ulang ya Bapak Ibu, karena kita menginginkan yang terbaik. Sampai sekarang ini yang terbuka hanya kamera saya. Saya yakin percaya kamera Bapak Ibu terbuka. Yang saya herannya, ini kamera saya jadi 2 ini dengan alat yang 1. Itu yang saya heran. Padahal saya sudah jauh-jauh mencari sinyal. Bayangan jauh juga Bapak Ibu dari tempat tinggal saya, karena di situ ada permasalahan, masalah sinyal. Saya pergi jauh ke sekolah, sejauh 1 jam lebih perjalanan pakai motor. Tapi kita hanya berencana, hasilnya ya seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, refleksi terakhir, ditanyakan apa-apa saja yang Bapak Ibu dapatkan selama sesi praktek kali ini. Silakan Bapak Ibu ungkapkan kepuasan, kekurangan yang bagi, agar ruang kolaborasi selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Silakan Bapak Ibu ungkapkan perasaan setelah mengikuti coaching pada hari ini. Apakah memang ada manfaatnya bagi Bapak Ibu di saat bertugas atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Siapa? Siapa Bapak Ibu? Ibu Sri Rahayu Ningsih. Silakan Ibu Sri Rahayu. Terima kasih Bapak. Dari sesi praktek coaching pada siang hari ini ya, alhamdulillah perasaan saya merasakan perasaan yang bahagia ya, dan merasa dapat ilmu banyak yang kemarin itu di sesi latihan ketika Bapak memberikan waktu 30 menit kami juga cukup, dan ketika di sesi praktek ini kok dikasih setiap CGP dikasih 15 menit ternyata juga bisa ya. Dan dengan waktu yang 15 menit tadi saya juga sangat plong ya, karena ketika posisi saya tadi sebagai coach tadi ya mendapatkan solusi ya dari alur coaching alur Tirta tadi. Sebagaimana pada saat posisi saya jadi coach tadi ya, permasalahan dari
dari Butika tadi ya juga jelas sekali. Kemudian sesuai alur tadi ya identifikasinya juga ya, dan umpan baliknya itu mengarah pada permasalahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Sri Rahayu. Ibu Ita Pujiar Dinesi, silakan Bu. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini, perasaan saya menjadi senang Bapak, karena dengan adanya kegiatan coaching hari ini menambah pengalaman saya dalam kemarin berlatih coaching, kemudian sekarang itu bukan latihan lagi, tapi nanti hasil dari coaching ini direkam. Nah, dari pengalaman saya tadi itu bisa menambah untuk saya terapkan nanti dalam kehidupan ya di sekolah nyata Bapak. Nanti saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman bagaimana alur tirta itu dalam kegiatan coaching serta prinsip-prinsip yang ada dalam coaching. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, kepental Pak. Kak Samsul terpental Bu. Gimana ini? Kita Refleksi diri setelah melaksanakan praktik coaching. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah berjalan dengan optimal. Sebagai coach dalam proses supervisi, sudah terlaksana presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Coaching sudah berjalan atau dilaksanakan sesuai dengan alur percakapan tirta. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu keterbukaan coach untuk menyampaikan solusi mendalam yang tepat secara mandiri dan aktif. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu melakukan teknik stop STOP agar senantiasa fokus dan dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Selanjutnya, melakukan coaching terlebih sering lagi atau terkait dengan jam terbang untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lainnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Melakukan refleksi dan tindak lanjut lebih lagi untuk evaluasi diri dan perbaikan ke depan. Pertanyaan atau pernyataan terkait umpan balik dari coach. Berdasar pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? 1. Coach merasa senang, lega, nyaman. Hal ini karena coach bisa mencurahkan isi hati, masalah atau kasusnya dan memunculkan solusi dari dalam dirinya. 2. Coach senantiasa memberikan pertanyaan berbobot yang memunculkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. 3. Coach merasa ada kemitraan atau terjalin kemitraan yang baik antara coach dengan coach, sehingga coach merasa aman dan tanpa intimidasi atau merasa tertekan, bersalah, dan terpojok. Demikianlah praktik coach beserta refleksi terkait dengan praktik coach yang telah dilakukan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.